Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lukisan tahun 1962 ini telah ramalkan kehidupan pada 2022 usai pandemi COVID-19. Benarkah? Lukisan yang memperlihatkan jalanan yang dipenuhi dengan kendaraan roda 4, bertudungkan kaca yang hanya memuat satu orang, beredar di media sosial. Lukisan ini diklaim sebagai sebuah lukisan di tahun 1962 yang telah meramalkan kehidupan pada tahun 2022 usai pandemi COVID-19. Dalam lukisan tersebut terdapat tulisan yang berbunyi, Painting from 1963, called Life in 2022. Di Facebook itu, lukisan dengan tulisan tersebut diunggah oleh salah satunya akun Faz Satria, yakni pada 18 Agustus 2020. Lalu apakah benar lukisan tadi merupakan lukisan di tahun 1962 yang telah meramalkan kehidupan pada tahun 2022 usai pandemi COVID-19? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim Cek Fakta menelusuri jejak digital lukisan itu dengan reverse image tool Source dan juga Google. Hasilnya ditemukan bahwa lukisan ini adalah karya seniman, komik, dan ilustrator Italia, Walter Molino. Lukisan tersebut juga tidak terkait dengan ramalan akan pandemi COVID-19. Dalam lukisan aslinya pun tidak ada tulisan Painting from 1962, called Live in 2022. Nah, dilansir dari situs Cek Fakta Italia, Fakta News, gambar tersebut pernah digunakan dalam sampul belakang koran mingguan Italia Domenica del Corriere, terbitan tahun 16 Desember, yaitu tahun 1962. Namun menurut keterangan yang terdapat dalam kotak di pojok kiri bawah tersebut, ilustrasi itu ingin menawarkan solusi untuk masalah lalu lintas di kota dengan menunjukkan mobil skuter mini. Lewat keterangan dalam kotak itu, diketahui pula bahwa kota yang digunakan sebagai model adalah Molino. Lewat keterangan dalam kotak tersebut, diketahui pula bahwa kota yang digunakan sebagai model oleh Molino adalah New York, yang padat menjelang Natal. Ilustrasi ini memang bisa dianggap sebagai pemikiran inovatif tentang alat transportasi yang dirancang untuk mengangkut satu individu pada satu waktu, seperti Renault Twizy. Namun, ilustrasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pandemi COVID-19 dan tidak menyebut tahun 2022. Gambar itu pun juga pernah dimuat oleh situs plurale.net pada tahun 2014 di tanggal 16 Februari dalam artikelnya yang berjudul Singoletta, nenek moyang Segway yang dirancang pada tahun 1962 oleh Walter Molino. Artikel tersebut pun juga menyatakan bahwa gambar itu merupakan gambar pada sampul belakang koran mingguan Italia, Domenica del Corriere, edisi 16 Desember tahun 1962. Menurut artikel itu, Walter Molino mengilustrasikan bahwa para pengemudi di masa depan bakal mengendarai semacam skuter roda 4 dan bersandar di dalamnya dengan posisi tegak. Kubah transparan setengah lingkaran yang sisi sampingnya diberi jendela yang bisa dibuka bakal menjadi pelindung para pengemudi. Sebuah pintu dengan pegangan akan menjadi penutup kompartemen penumpang. Gambar ini berkaitan dengan gambar dalam sampul depan Domenica del Corriere edisi 16 Desember 1962. Edisi tersebut memuat laporan tentang episode aneh yang terjadi di New York yang padat menjelang Natal. Kisah ini diambil redaksi sebagai titik awal untuk membicarakan masa depan lalu lintas kota. Gambar dalam sampul depan memperlihatkan seorang pria yang melompat dari satu mobil ke mobil lainnya karena kemacetan lalu lintas. Kemudian dilansir dari Futuro Esistito, ide kendaraan masa depan yang bernama Singoletta itu datang dari koresponden terkenal Cesare Armano. Hal tersebut diceritakan di halaman 6, 7, dan juga halaman 36 Domenica del Corriere edisi 16 Desember 1962. Cesare Armano merupakan ahli dalam masalah lalu lintas sejak Februari tahun 1958, di mana ia telah menulis untuk majalah informasi dan teknis Pirelli tentang hasil studi toksisitas udara di kota metropolitan. Meskipun begitu, Cesare Armano sebenarnya hanyalah nama samaran dari seorang jurnalis, seperti yang terungkap dalam buku tahunan pers Italia tahun 1959. Jurnalis yang dimaksud adalah Franco Bandini,
lahir pada tahun 1921. Koresponden Corriere della Sera dan surat kabar bergengsi lainnya. Singoletta bukanlah visi dari mereka yang telah meramalkan bahwa masyarakat akan membutuhkan skuter berpelindung. Sebaliknya, Singoletta merupakan tawaran untuk memerangi kemacetan lalu lintas dan juga polusi. Kemudian, dilansir lagi dari Italian Wise, Walter Molino, yang mana lahir pada tahun 1915, mulai bekerja untuk Domenica del Corriere pada tahun 1941. Ia bekerja selama 25 tahun dengan koran mingguan yang diterbitkan oleh surat kabar harian Corriere della Sera pada tahun 1899 sampai tahun 1989. Publikasi ini sangat populer dan mencapai puncak ketenarannya pada tahun 1950-an dengan sirkulasi lebih dari 1 juta eksemplar. Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa lukisan tahun 1962 tersebut telah meramalkan kehidupan pada tahun 2022 usai pandemi COVID-19 adalah menyesatkan. Gambar itu dibuat oleh ilustrator dari Italia, Walter Molino, untuk sampul belakang koran mingguan Domenica del Corriere, edisi 16 Desember tahun 1962. Lukisan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan ramalan akan pandemi COVID-19. Dalam gambar aslinya pun tidak ada tulisan painting from 1962, called to live in 2022. Ilustrasi ini juga ingin menawarkan solusi untuk masalah lalu lintas di kota-kota dengan menunjukkan mobil skuter mini yang bernama Singoletta. Indonesia jadi kelinci percobaan Cina. Presiden Jokowi dan menterinya harus divaksin terlebih dahulu dari Cina itu. Vaksin untuk proses penyembuhan infeksi virus corona baru COVID-19 yang dibuat oleh Sinovac Biotech, perusahaan dari Cina, akan mulai dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Setidaknya ada 1.620 sukarelawan yang akan menjadi sasaran uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PT Bio Farma Persero, dan juga Universitas Negeri Pajajaran Bandung. Aktivis dari eksponen Gerakan Mahasiswa 98, Haris Ruslimoti, mengusulkan vaksin yang didatangkan dari Cina itu seharusnya diuji cobakan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo, para menteri koordinator, menteri BUMN, dan juga seluruh kepala daerah. Menurut Haris, menjadikan para petinggi negara itu penting agar rakyat tidak dijadikan korban uji coba vaksin yang menurutnya adalah abal-abal. Sobat, ada baiknya vaksin abal-abal yang diimpor dari Cina itu diuji coba dulu ke Presiden, Menko, Menteri BUMN, dan seluruh kepala daerah. Biar mereka yang jadi kelinci percobaan, jangan korbankan rakyat dengan vaksin abal-abal. Demikian usulan Haris yang dicuitkan melalui laman akun Twitter pribadinya pada hari Rabu 22 Juli. Jokowi pun memastikan jika dalam proses uji klinis nanti hasilnya bisa menjadi obat pemulihan korban infeksi COVID-19, maka pemerintah siap untuk memproduksi secara massal vaksin Sinovac itu. Proses dan protokolnya mendapatkan pendampingan secara ketat oleh BPOM. Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun. Demikian kata Joko Widodo. Sebagai informasi, vaksin Sinovac ini sudah tiba di Indonesia pada hari Minggu lalu, yaitu pada tanggal 19 Juli. Katanya, Jokowi desak vaksin dari Cina untuk segera dipakai. Profesor pun bilang, nggak bisa, karena nanti tak tahu apa efek sampingnya. Koordinator uji klinis vaksin virus corona, Profesor Kusnandi Rusmil, mengaku ada desakan dari Presiden Jokowi untuk menggunakan secara massal vaksin Sinovac dari Tiongkok di Indonesia. Namun Kusnandi menyatakan bahwa desakan Presiden itu tak bisa segera dilaksanakan. Arahan khusus dari Bapak Presiden, usahakan vaksin ini cepat ada. Kalau bisa 3 bulan, kami bilang nggak bisa 3 bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar. Kata Kusnandi usai menemui pria yang akrab disapa Jokowi itu di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Juli.
Menurut Kusnandi lagi, pihaknya harus melewati tahap uji klinis sebelum menerapkannya untuk umum. Dan tata cara uji klinis itu sudah diatur secara ketat oleh WHO. Harus begini dan nggak boleh dicepetin atau bagaimana. Nanti hasilnya pun tidak baik dan malah nanti vaksin ini tidak terpantau efek sampingnya dan kemudian manfaatnya. Kusnandi yang merupakan dokter spesialis anak banyak mengerjakan tentang imunisasi dan uji klinis. Mengklaim sudah meneliti vaksin lebih dari 20 tahun dan telah mengerjakan 32 uji klinis di Indonesia. Tadi sudah ketemu sama Pak Presiden dan Pak Presiden sangat menyokong uji klinis ini, yang diharapkan selesai pada Januari. Uji klinis ini fase 3. Kusnandi juga mengatakan Indonesia tak sendiri melakukan uji klinis terhadap vaksin Sinovac dari Tiongkok. Ada pula India, Bangladesh, Afrika, dan Amerika Latin juga melakukan hal yang sama. Uji klinis yang 1 dan kedua itu telah dilakukan di Cina dengan hasil yang baik. Nah sekarang kita uji klinis fase ketiga di beberapa negara dengan harapan semuanya akan hasilnya baik, sehingga vaksin bisa dipergunakan dengan jelas.